kami memiliki pengumuman yang sangat penting untuk disampaikan, yaitu upaya pembangunan chip paling epik dalam sejarah. Jelas, ini benar-benar akan membawa segalanya ke tingkat yang berbeda. Jadi, ini adalah level yang mungkin bahkan belum terpikirkan oleh orang-orang saat ini. Ini tidak ada di sana. Saya anggap ini masalah di luar konteks mereka. Jadi mari kita sesuaikan konteksnya di sini dengan beberapa orde magnitudo. Ini usaha bersama. Saya tekan tombolnya, tapi tidak berfungsi. Kita bercita-cita menjadi sebuah organisasi, sebuah peradaban galaktik. Saya rasa masa depan adalah hal yang paling menarik dan kebanyakan orang setuju. Itu masa depan di mana kita berada di antara bintang-bintang, tidak lagi hanya di satu planet, dan menjadi spesies multiplanet. Seperti di fiksi ilmiah terbaik yang pernah Anda baca. Anda tahu Star Trek, Ian Banks, Asimov, atau Heinlein. Dan kami ingin mewujudkannya, bukan hanya fiksi, mengubah fiksi ilmiah menjadi fakta ilmiah. Itulah masa depan yang gemilang dan menarik, yang pasti sangat saya nantikan. Dan juga sangat layak untuk dipertimbangkan. Misalnya, bagaimana Anda akan mengklasifikasikan peradaban? Tahu kan ada caranya? Jadi ada seorang fisikawan, saya rasa dia orang Rusia. Pada tahun 60-an, Kardashev, dia memikirkan kerangka tingkat tinggi untuk menilai suatu peradaban tertentu. Dan dia berkata begini, jika Anda tipe 1, Anda menggunakan sebagian besar energi dari planet Anda. Dan kita masih punya jalan panjang untuk benar-benar menjadi tipe 1. Kita baru memakai sedikit energi matahari yang tiba di bumi. Mari kita lihat ini. Nah, itu dia. Tapi ya, bumi hanya menerima sekitar setengah dari 1 per miliar energi matahari. Jadi, matahari memang sangat besar. Matahari mewakili 99,8% dari seluruh massa di tata surya. Jadi kadang-kadang orang bertanya kepada saya, seperti bagaimana dengan, tahu kan, sumber energi lain di bumi, seperti fusi di sini di bumi. Ya, sayangnya itu sangat kecil, karena matahari mewakili 99,8% massa dari sistem, dan Jupiter sekitar 0,1%. Bumi termasuk kategori lain-lain, kita di situ. Saya rasa Carl Sagan pernah mengatakan itu. Bumi bagaikan debu kecil di tengah luasnya kegelapan. Sangat-sangat kecil. Matahari sangat besar. Satu-satunya cara mengembangkan peradaban adalah memperluas pembangkitan energi keluar angkasa. Jadi, ini memang kebenaran mutlak, karena na Terra, capturamos apenas uma fração da energia do Sol, pois somos pequeno grão de poeira. Cara berpikir tentang hal ini kurang lebih seperti produksi listrik. Di bumi, de toda a energia, peradaban hanya menggunakan sekitar 1 triliun dari energinya. Energia do Sol, o que significa que, mesmo se você aumentasse a produção de energia da civilização em 1 milhão de vezes, ainda seria apenas 1/1000º da energia do Sol. Quero dizer, é tão inspirador pensar nisso. Ya, mengingat kita begitu kecil dalam gambaran besarnya. Dan ya, seringkali kita akhirnya terlibat dalam perselisihan kecil di bumi ini, yang sebenarnya adalah hal-hal yang sangat kecil. Saat kamu memikirkan kebesaran alam semesta, saya rasa penting mempertimbangkan kebesaran alam semesta. Karena kita bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Daripada cemas soal perselisihan kecil di bumi, saya tidak melihat banyak gunanya dalam hal itu. Kita ingin jadi peradaban yang bisa berekspansi ke seluruh galaksi, dengan pesawat luar angkasa agar siapapun bebas pergi kemana saja. Itu akan sangat epik. Dan memiliki sebuah kota di bulan, kota-kota di Mars, menghuni tata surya, dan mengirimkan pesawat luar angkasa ke sistem bintang lain.
Itu terdengar seperti masa depan terbaik yang mungkin terjadi. Untuk melakukannya, kita harus memanfaatkan kekuatan matahari. Jadi, sebuah pabrik skala tera, meskipun sangat besar, 1 terawatt komputasi per tahun, itu sangat besar menurut standar peradaban kita. Itu masih 1 langkah di jalan untuk jadi Kardashev. Masih jauh untuk mencapai peradaban tingkat 2 Kardashev, bahkan belum masuk tingkat 3. Itu sangat besar bagi manusia, tapi tetap kecil dalam gambaran besarnya. Itu sangat sulit bagi semua orang. Karena itu, upaya bersama seluruh spesies sangat diperlukan untuk mencapai tujuan sulit ini. SpaceX, Shai, dan Tesla bekerja sama untuk menciptakan proyek Epic Terafactory ini. Tesla, Shai, dan SpaceX telah mewujudkan hal luar biasa yang dulu dianggap mustahil. Jadi Algigate, pabrik Giga Texas di sini, kamu tahu, robot Optimus yang sedang dibangun. Ada jaringan global supercharger, memang ada banyak hal. Belum lama ini, banyak yang mengira mobil listrik tak akan sukses. Bahkan pada dasarnya, tidak ada mobil listrik yang dijual. Lalu, Tesla mulai. Dulu orang bilang itu mustahil. Sekarang, Tesla memproduksi 2 juta mobil listrik per tahun. Ya, lalu? Shai, meski perusahaan baru dan kini bagian dari SpaceX, telah membangun klaster komputasi gigawatt pertama secara real-time, mencetak rekor. Jensen Huang dari Nvidia mengatakan, belum pernah melihat sesuatu dibangun secepat itu. Pujian besar dari Nvidia dan SpaceX. Kamu bisa membacanya sendiri, kamu sudah tahu. Dulu orang bilang, roket bisa digunakan kembali, itu mustahil. Dan jikapun bisa, tidak akan menguntungkan secara ekonomi. Kami melakukannya, membuatnya layak secara ekonomi, dan kini sudah mendarat lebih dari 500 kali. Dan sekarang, setelah kami punya Falcon Heavy, dan sekarang kami sedang mengerjakan Starship, dan Starship adalah bagian penting dari teka-teki ini. Karena untuk meningkatkan komputasi dan energi, Anda harus pergi ke luar angkasa. Yang berarti, Anda membutuhkan muatan besar ke luar angkasa. Dan Starship akan memungkinkan hal itu. Jadi, itu memberi Anda gambaran tentang skala. Di sana ada Optimus untuk memberi gambaran tentang skala. Dan Optimus tingginya sekitar 1,80 meter. Itu memberi Anda gambaran ukuran roketnya. Starship V3. Starship versi 4 akan jauh lebih panjang. Sebenarnya, Starship versi 4 akan membuat Starship versi 3 terlihat agak pendek. Jadi, kita akan meningkatkan Starship V3 menjadi 200 ton muatan ke orbit dari 100 ton pada V3. Di sini, Anda bisa lihat ini hanya perkiraan kasar versi mini ISAT sekitar 100 kilowatt. Ini memperlihatkan panel surya dan radiator sesuai skala. Entah kenapa, muncul perdebatan aneh soal radiator di luar angkasa. SpaceX tahu cara membuang panas di luar angkasa dengan 10.000 satelit di orbit. Mungkin mereka tahu 1-2 hal. Jadi, kamu bisa lihat kalau radiatornya sebenarnya cukup kecil dibandingkan dengan panel surya. Kami menyebut ini mini satelit, karena dayanya hanya 100 kilowatt. Kami berharap satelit-satelit di masa depan kemungkinan akan mencapai kisaran megawatt. Untuk mencapai terawatt kapasitas komputasi per tahun, dibutuhkan sekitar 10 juta ton di orbit per tahun, dengan 100 kilowatt per ton. Jadi kami yakin bahwa ini memungkinkan, tidak diperlukan fisika baru atau hal-hal yang mustahil untuk mencapainya. Oleh karena itu, saya benar-benar yakin bahwa SpaceX akan mampu menempatkan 10 juta ton di orbit setiap tahunnya. Jadi, kita sedang bergerak menuju 1 terawatt energi surya yang akan menyelesaikan masalah energi surya, yaitu pembangkitan energi. Jadi, bahan penting yang masih kurang adalah tanpa diragukan lagi, 1 terawatt daya komputasi.
Jadi, pengumuman ini bertujuan untuk memberikan solusi. O principal problema que faltava. Agar Anda lebih jelas memahami besarnya hal yang kita bicarakan. Produksi infrastruktur global saat ini untuk komputasi AI adalah sekitar 20 gigawatt setiap tahunnya. Grafik ini menunjukkan alasan membangun Terafebre, sebab produksi global hanya mencakup sekitar 2% dari kebutuhan kita. Jika semua pabrik di dunia dijumlahkan, jumlahnya hanya sekitar 2% dari kebutuhan kita untuk proyek terawatt atau Terafebre. Karena itu, kita ingin rantai pasokan kita saat ini benar-benar terdefinisi dengan baik. Kami sangat berterima kasih kepada para mitra dalam rantai pasokan kami saat ini, termasuk Samsung, TSMC, Micron, dan mitra penting lainnya. Dan kami ingin mereka memperluas produksi chip mereka secepat mungkin. Saya mengatakan itu persis kepada mereka. Namun, ada tingkat maksimum yang mereka rasa nyaman untuk berkembang. Tetapi tingkat itu lebih rendah dari yang kami inginkan. Jadi, entah kita membangun Terafab, atau kita tidak akan mendapatkan akses ke chip. Dan karena kita sangat membutuhkan chip, maka kita akan membangun Terafab. Dan kami memulai dengan sebuah pabrik teknologi canggih di sini, di Austin. Dan saya percaya Gubernur Abbott ada di antara penonton. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Gubernur Abbott dan negara bagian Texas atas dukungannya. Di pabrik teknologi canggih ini, kami akan memiliki semua peralatan untuk memproduksi berbagai chip, baik logika maupun memori. Kami juga akan memiliki semua peralatan untuk memproduksi masker litografi sehingga bisa membuatnya dalam satu gedung. Memproduksi chip, menguji chip, membuat masker lain, dan memiliki siklus yang sangat cepat dan berulang untuk menyempurnakan desain chip. Setahu saya, tidak ada tempat lain di dunia yang memiliki semua fasilitas untuk memproduksi chip logika dan chip memori, melakukan pengemasan dan menguji semuanya, kemudian membuat dan memperbaiki masker, lalu mengulangi siklus yang sama. Kita tidak hanya akan melakukan komputasi konvensional di sini. Saya yakin ada beberapa fisika baru yang menarik dan kemungkinan besar akan berhasil, hanya soal waktu. Kita akan mendorong batas-batas fisika dalam komputasi hingga titik ekstrim dan mencoba hal-hal gila serta berani. Apa yang bisa Anda lakukan dengan siklus iterasi cepat seperti itu? Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya kemampuan untuk membuat sebuah chip, mengujinya, lalu mengubah desainnya, membuat yang baru, dan melakukan semua itu dalam satu gedung saja. Saya percaya bahwa peningkatan rekursif kita dalam situasi ini mungkin sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari apapun di dunia. Jadi, secara umum, kami berharap dapat memproduksi dua jenis chip. Satu akan dioptimalkan untuk AD dan inferensi. Jadi chip ini akan digunakan terutama pada Optimus dan mobil, tapi terutama pada Optimus. Karena saya berharap robot humanoid akan diproduksi 10-100 kali lebih besar dari volume mobil. Produksi kendaraan di bumi sekitar 100 juta per tahun. Robot humanoid diproduksi 1 hingga 10 miliar unit per tahun, jumlah yang sangat besar. Jadi ya, Tesla berniat memproduksi persentase yang sangat signifikan dari jumlah tersebut. Itu adalah tujuan kami. Lalu kami butuh chip pemrosesan berdaya tinggi yang khusus dirancang untuk luar angkasa. Mempertimbangkan lingkungan luar angkasa yang sangat keras dan menantang. Dengan adanya daya tinggi, ion dan foton berenergi tinggi, serta akumulasi elektron terus-menerus, luar angkasa menjadi lingkungan yang keras. Anda ingin merancang, mengoptimalkan untuk luar angkasa, dan mengoperasikan chip tersebut sedikit lebih panas daripada biasanya di bumi untuk meminimalkan massa radiator. Jadi,
Ada beberapa batasan yang membuat Anda harus merancang sesuatu secara berbeda untuk luar angkasa dibandingkan dengan penggunaan di darat. Untuk pemrosesan di luar angkasa, saya rasa itu akan jadi mayoritas, karena energi di bumi terbatas. Saya yakin kemungkinan sekitar 100-200 gigawatt per tahun untuk chip yang digunakan di bumi. Dan kemungkinan sekitar 1 terawatt chip di luar angkasa. Karena keterbatasan energi di darat, kemungkinan besar akan seperti itu. Luar angkasa punya keunggulan karena selalu terkena sinar matahari. Itu sangat bagus. Jadi, saya benar-benar yakin bahwa biaya AI dan penerapan AI di luar angkasa akan menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya AI di bumi. Dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang kebanyakan orang perkirakan, saya percaya mungkin hanya butuh 2 atau 3 tahun sampai benar-benar lebih murah mengirim chip AI ke luar angkasa daripada menggunakannya di bumi. Di luar angkasa, Anda tidak butuh banyak baterai karena selalu ada sinar matahari. Energi surya di luar angkasa setidaknya 5 kali lebih besar dibandingkan di bumi. Karena tanpa atmosfer, tidak ada siang malam atau musim. Dan Anda selalu tegak lurus terhadap matahari. Jadi Anda benar-benar memaksimalkan energi surya pada titik itu. Energi surya luar angkasa sebenarnya lebih murah daripada di bumi. Karena Anda tak membutuhkan kaca berat atau struktur pelindung dari cuaca. Jadi, begitu biaya untuk menempatkan sesuatu ke orbit turun menjadi sangat rendah. Hal itu langsung menjadi sangat masuk akal. Menempatkan AI di luar angkasa sebenarnya adalah keputusan yang jelas. Selain itu, seiring Anda pergi keluar angkasa, Anda mendapatkan skala ekonomi yang semakin besar dan semuanya menjadi lebih mudah seiring waktu. Saat Anda menambah energi di daratan, ruang makin terbatas dan hanya tersisa lokasi termudah. Akibatnya, tingkat NIMBY pun meningkat. Tak ada yang ingin hal itu di lingkungan tempat tinggal mereka. Meningkatkan pembangkitan energi di bumi makin sulit dan mahal, sedangkan di luar angkasa justru makin murah dan mudah seiring waktu. Itu poin-poin penting. Apa yang baru saja Anda lihat tadi muncul karena, tentu saja, Anda pasti bertanya-tanya, setelah 1 teraflop, lalu apa? Jangan berpikir kecil, itu sangat penting. Jadi kita tahu bagaimana caranya bisa mencapai angka 1 petawatt. Itu jadi pertanyaan logis berikutnya yang harus diajukan. Idenya, kamu bisa mencapainya dengan peluncur massa elektromagnetik di bulan, robot canggih, Optimi, dan NASA. De quantidade de seres humanos. Jadi, kamu bisa menciptakan kemampuan untuk mengirimkan 1 petawatt, kamu bisa menciptakan 1 petawatt kapasitas komputasi dan mengirimkannya ke antariksa jauh. Karena di bulan tidak memiliki atmosfer dan memiliki 1/6 gravitasi bumi, jadi kamu tidak membutuhkan roket di bulan. Kamu secara harfiah bisa mempercepatnya hingga kecepatan lepas dari permukaan. Dan itu sangat menurunkan biaya, sekali lagi, untuk bisa memanfaatkan energi terbarukan. Dan memungkinkan manusia melampaui lebih dari 1000 kali lipat 1 terawatt. Jadi, dengan semua ini, saya hanya ingin hidup cukup lama untuk melihat peluncur massa di bulan di masa depan, karena itu pasti epik. Itu akan membawa kita ke 1/100 energi matahari, membuat kita merasa rendah hati saat memikirkannya. 1/100 energi matahari setara dengan 1.000.000 perekonomian bumi. Sangat luar biasa dari sudut pandang itu. Dari titik itu, Anda berkembang melampaui ke planet dan bintang jauh, menciptakan masa depan yang paling menarik yang bisa saya bayangkan. Itu mengingatkan saya pada pembukaan Idiokrasia oleh Mike Judge yang menggambarkan era kelimpahan. Ya, sudah pasti. Elemen dari proses ini adalah energi berkelanjutan, perjalanan luar angkasa, kecerdasan buatan, dan robotika.
Ini membawa kelimpahan yang luar biasa bagi semua orang. Dan satu-satunya jalan menuju kelimpahan luar biasa bagimu adalah lewat AI dan robotika, meski tidak selalu mulus. Aku berharap demikian, kau tahu? Aku yakin semuanya akan berjalan baik dan kamu akan menyukainya. Itu masa depan terbaik bagiku. Kita bisa melampaui bulan, Mars, dan melewati cincin Saturnus. Bukankah akan luar biasa jika kamu bisa membeli perjalanan ke Saturnus? Atau, jujur saja, jika kamu melakukan perjalanan ke Saturnus? Aku rasa semuanya akan menjadi gratis di masa depan. Terdengar gila, tapi jika ekonomi berbasis AI dan robotika menjadi 1.000.000 kali lebih besar dari ekonomi bumi saat ini, kebutuhan apapun yang kamu bayangkan bisa dipenuhi. Jika bisa membayangkannya, kamu bisa memilikinya. Menurutku, Ian Banks hampir benar dalam buku-bukunya tentang budaya, bahwa di masa depan tidak akan ada uang, dan semua orang akan hidup berkecukupan. Jika kamu bisa membayangkan, kamu bisa memilikinya. Artinya, siapa saja bisa ke Saturnus, tak hanya orang tertentu. Kalau mau, kamu bisa pergi. Bergabunglah bersama kami dalam perjalanan ini. Dan bantu kami merancang chip-chip luar biasa, dan membuat chip-chip luar biasa, serta membangun chip-chip dalam skala 1 terawatt. 1 terawatt energi surya, dan 10 juta ton di orbit setiap tahun. Terima kasih.